yang udah kita lihat juga dari segi hasil di game kemarin dan juga rapot di aset barusan, Fanny dari Setujun itu menjadi satu titik lemah ternyata. Nah, ini yang dari kemarin kita tunggu-tunggu kan, first pick untuk RRQ. Seperti apa bandnya dan kita udah mulai lihat bahkan kayak Loi pun yang menurut mereka mungkin nggak sampai seprioritas itu kalau di first pick kan. Tapi gue suka dari Onyx PH, dia respect ke Lukasnya juga, ngelihat Lukasnya Setsujin, menurut gue emang perlu sih. Kayaknya bukan cuma karena Lukasnya Setsujin deh, kayak mungkin terlalu ngebuk banyak window juga kali ya. Kayak walaupun dengan Suyo perlawanannya nggak sepadan, Ya. jadi kayaknya better ban aja. Karena jatuhnya sekalipun Onyx Filipina yang dapetin Lukasnya, tidak menutup kemungkinan nanti RRQ bisa ambil Valentina. Karena Lukas hero yang kompleks banget, syaratnya banyak banget. Tapi baik Kalea ini ya, yang kebuka Jowhead, Hilda, terus juga Granger yang masih ada Suyo bahkan juga masih hari ini banyak kali perebutan untuk Onyx PH terutama ya. Iya, Hilda ya. Hilda ya, ada Hilda. Tapi Kirk juga ya editnya harus di respect banget. Ini kayak buang satu slot di second band fest tau. Oh, tapi tenang loh, Iya. ada editnya Kurt, kita punya Poveusnya Dire. Oke, bisa. Kita punya Poveus. Diadu ya. Diadu, Kita punya pria misterius yang winter di awan. itu dia, Winter di langit. Oh, Granger Band. Granger Ben, oke. Suyo. Suyo kah akan menjadi first pick atau mau memperkuat kembali dari setupnya dulu? Tapi Suyo sih Suyo harusnya. tetap harus. Besar kemungkinan Suyo. Lokasinya udah ditutup soalnya kan. Ini lumayan ngebuka potensi yang besar banget untuk mendapatkan objektif. Tapi Chushin, mereka lebih menuju kepada hero yang bisa pegangin yang bawa retry-nya. Oke, yes kalau Suyo diambil dengan Onyx PH. Ya. Seandainya Joy yang keluar. Hayabusa? Atau Hayabusa juga masih ada. Oke, mungkin jawabannya nanti ya Hayabusa buat Yoshi. Iya. Bisa. Kayaknya mereka pernah bawain ini deh, kayak Badang, Chushin, dan juga Hayabusa. Itu objektif play-nya kuat banget. Dan even pemegang retry musuhnya Suyo ya, itu bakal keangkat terus sama Chushin. Iya sih. Tapi kita bahas soal Onyx PH ini, Be. Yang ketika setup dia nggak nongol sama sekali King Kong ya. Datang, retry, hilang lagi. Gua rasa lumayan berat sebetulnya, tapi Moskov lumayan prioritas ya. Karena sudah mungkin Udah yang ada dua lagi, prayonya iya. sudah di ban ya. Dua prayo di ban, muncullah yang ketiga di Moskov sekarang. Ya, antisipasi power assassin juga mungkin yang Iya. bisa muncul. Karena kebetulan jungle-nya nggak bisa mainin lane jauh. Mungkin Moskov bisa jadi jawaban untuk Onyx Philippines. Ya. Kalau Hayabusa bisa sih mainin jauh. Haya. Haya. Tapi Haya, Haya iya. kalau mau shadow kill kena spare of mystery cancel loh tapi ya. Tapi balik lagi, Animasi. kalau mereka bawa Haya, berarti ada pertimbangan untuk Toy-nya mungkin bawainya Bruno sama Iritel aja, jangan Cloud juga. Ternyata bukan Haya. Joy. Nyata. Dengan menunjukkan. Joy adalah lowest win rate ya, atau bottom 5 ya. Iya, bahkan Joy di sini cancellation ini kan udah ada dua nih kelihatan. Suyo cancellation, Blade Search yang di hold. Moskov masih dengan spare of mystery-nya. Ini kalau mau nambah satu lagi efek sisi. Kayaknya mungkin biar lebih gampang nge-follow Chushin kali Om. Karena kan kita sering lihat Chushinnya Rich itu ke depan kan mainnya kan. Dan mungkin Joy adalah salah satu hero yang paling catch up nih. Tapi Bisa mengejar ke belakang. ngelihat juga momentum atau timing untuk Setsujin masuk ke dalam team fight sih. Ya, Wow ya. cukup pede sih ngelihat dia pakai Joy juga ya. Mungkin kalau dibilang the best Joy, gue masih di Fabian kemarin. Tapi kalau misalkan Valid bilang contender. dari Setsujin, gak bisa juga gue gak terima. Karena jelas dari main fighter, main tank, main assassin, semuanya bisa. Cuma masalahnya ini Moskov ini dia gak mikirin siapa yang pakai Joy. Intinya Joy akan tetap susah masuk. Ya, dan bahkan masih tambah satu lagi Povius. Deny pick juga sih sekalian. Ya. Kemungkinan Badang buat ini gak? Ya badannya buat Ya, flex Badang juga buat kan. Dairen. Flex. Flex. Buat Dairen mungkin ya. Ya, Dairen bisa. Ya. Karena biarkanlah Idok menggunakan hero-hero momentumnya seperti Wah, aku suka banget sih kalau bawa Tigreal gitu ya. Kalau Bang Gabe sendiri lebih apa ya yang namanya eyegasm ngelihat Tigrealnya Idok apa Tigreal sih. Saya Franco. Karena tarikannya tarik sih. tarik. Ya meskipun dia bukan skill shot ya, tapi Ah. trash talk itu pas tariknya udah trash talk. Franco langsung trash talk pas tarik. Lebih ke skills. Skill begitu dia narik apapun dia trash talk gitu langsung. Oke, jadi best trust talker ya, karena dia pun nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikasih sama kemarin setelah sih Sama Flam. Iya. Dia nggak salah apa-apa dikasih loh. Iya, tiba-tiba Idok, oke, ya, oke. Kayaknya dia gacha. Ya udah terima aja gitu. Ya berarti kalau tag dia lagi jalan trash talk gitu. Wah. Itu dia makanya. Tapi Onyx PH berani ya, dia memang mengarahkan kalau ya udah nggak apa-apa dilepas aja dari romer-romernya.
Karena XP-nya lebih bahaya nih, Glue dan juga Hilda. Ben yang mantep banget sih. Glue Hilda, Glue juga tapi window kecil ya. Karena Iya. memang jadi badan habis-habisan juga. Ya. Dan Hilda juga menurutku hanya untuk menutup screening aja. Tujuannya biar nanti farm dan ganking dari Onyx Philippines gak mudah untuk dideteksi. Karena ya kita tahu lah bagaimana power dari Chushin dan Hilda ya. Dua-duanya connecting banget, ada slow effect juga Ya. yang akan sangat membantu untuk Chushin. Oke, dan last bench. Cecil? Cecilian ya, Wow. in lane. Iya. Tapi serem nggak kalau tiba-tiba Onyx Philippines ngebawain Veil? Wow, Will, ketimbun Veil? angin. Ya Veil. Walaupun agak susah ketemu sama Joey-nya. Kalau Joy-nya iya, tapi yang lainnya bisa loh. Buat Veil. Iya, iya, iya. Dia bukan kayak kendalanya bukan di joy-nya ya, tapi kayak mungkin di bagaimana cara buat nge-stop juga dengan wind blow. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan seperti Farsha juga karena yang aku lihat kayaknya Super Friends lumayan gemar nih bawa Farsha juga. Marsha ya, apalagi habis dapetin skin baru kemarin. Wah, Kasih Neo, Fish, N-E-O. Tapi ini untuk Chow. Lagi ya, lock. Single target lock. Dipegang dan kemungkinan besar ya Kirk yang bakal mainin. nah ini dia. Bruno. Aku lebih setuju kayak gini karena biarin aja joy-nya farming sendirian. Tapi yang penting first man-nya Om, high loss. Halo. Ini penting banget karena untuk bisa membuka ruang ya agar badannya lebih mampu mengeluarkan skill shot yang lebih on point. Berarti ini harusnya di tangan Idok. Iya. No. Gue suka di XP. Di Di XP, XP, di XP. oke. Kayaknya kalau lihat line up kayak gini ya XP. Di XP. Di XP, oke. Berarti kita akan melihat Idok dengan badan. Hidup badan. Kemungkinan kayak gitu. Masih kemungkinan. Tapi mid lane apa buat Super Friends sih, Lin? Tadi gue mau ngomong Yves, tapi kayaknya dia butuh follow up yang burst damage. Veil. Farsha. Partial will be good mungkin atau sebenarnya gue mau ngomong Valen tapi kayak kalau ngambil skill apa yang dia ambil? Valen? Crimson Bacon paling. Makasih loh. Terima kasih loh. Opsionalnya sangat Glorious terbatas Pathway ya. udah paling Glorious Pathway, penting. iya. Oh, Selena. Selena, ya, utility berarti. Selena Super Friends. Alright, game yang pertama akan segera dimulai. Yang pasti kita akan melihat bersama-sama di line up dong. Bersama dengan dua caster yang fenomenal, Ranger Mark dan Pak Pulung. Let's rock the line of dawn. Alright, terima kasih banyak panelis. Ini dia, selamat datang di Grand Final. Snapdragon from Paris Mobile Master. Dari Sindor Barat, tepuk tangannya. Yes, this is crowd from Jakarta. Membuka RRQ berhasil menumbangkan perpasukan dari sang Raja Langit dari Filipina dan prediksi Pak Pulung seperti apa? RRQ 42. RRQ 42, kalau saya RRQ 43 dan kita bakal menyaksikan secara bersama-sama dan kita akan mengawal International Championship kita hari ini. Dan buat kalian semua jangan lupa datang ke TNC Indoor Senayan. Belum telat it's okay no problem. Dan yang nggak bisa datang nggak masalah. Di rumah aja nonton ya rame-rame. Yap. RRQ 43, RRQ. RRQ 42. Still RRQ. Oke. RRQ untuk hari ini. Jadi buat teman-teman semua, hari ini kita tunjukkan bagaimana menjadi tuan rumah yang luar biasa. Yes, tuan rumah yang sudah dinanti-nantikan tentunya. Memang kita adalah salah satu tuan rumah yang sangat excited. Yap. RRQ 43. Potri sementara Pulung RRQ 42. Potri. Potri. Tapi kalau ngomongin draft gimana Pak Pulung? Kalau Yap. Pak Pulung udah ngelihat draft dari tim RRQ mampu menumbangkan dari Sang Raja Langit? Apapun itu yang memang sudah diberikan oleh jajaran coachnya, Oke? percaya. Semua percaya. Semua percaya. Tapi ingat, jangan lupakan. Tadi Kiko telah berbicara. Ya. Mereka selalu kuat dengan bersama. Tapi kalau individual itu bisa menjadi salah satu hal yang tidak disiapkan oleh tim RRQ. Dan itu menjadi celah untuk Onyx Philippines. Sedangkan Ya. Onyx Philippines, apakah mereka mampu dipaksa dengan tim fight yang solid? Karena jujur, kalau ngomongin tim fight yang solid, RRQ beberapa belakangan ini memenangkan match-nya dengan 5-man team fight. Betul, cuman ada beberapa skill individual juga yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ yang kita tidak boleh melupakannya gitu loh. Rin sebagai mid lane yang kita tahu bagaimana positioning, flicker buat maju. Flicker buat maju sebentar Dairon juga mengerikan sekali. Oke, mari kita tunjukkan kepada dunia. Dari sini tepuk tangan yang kencang. Let's go to Grand Final. Snapdragon Pro Series Mobile Master. Oke, let's go, it's time. Seperti biasa di awal game, mungkin dari beberapa player hanya akan mengisi dulu dari lane-lane yang mereka miliki. Sementara bagian mid cukup santai sejauh ini. Ya kalau ngomongin dari mid, ngomongin Idom berada dengan Badang ya, dia juga nggak bisa terlalu sembarangan masuk. Kenapa? Karena Kiko kondisinya kali ini dengan Suyo. Dia punya damage besar banget di early game. Lihat, walking damage yang
mereka, ini akan membuat Induk nanti akan ketinggalan level. Kalau udah ketinggalan level, dia nggak bisa mirroring sama Chow. Ya cuman yang kita tahu adalah track record apabila Brusco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus, dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second, tapi waktunya itu akan diada di the late game. One by one situation. Di arah top lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia head to head dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane, dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philippines. Yep, cuma sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka, tapi di bawah nih Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal mau invasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi petanda buruk. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang menentukan dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribusi dari seorang Kiko berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Filipina, clear, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin Kara Turtle, mereka disengage. Lihat god lanernya, langsung hajar karena dia tahu dia punya punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Kan tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh, SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yep. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main di Sama-sama akhir. trapping. Cuman ketahuan sih gitu. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja Itu udah kelihatan dia. badannya. Itu Jangan dia. Badang, harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi Belum mau lagi nggak dengan mau, jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. jarak yang tipis ya bisa kita lihat. Tapi Brusco mencoba untuk melakukan duel Dragon. Menuju ke arah yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Indonesia bakal coba dipasang dengan ada Kiko bersama Susujin. Dan Kiko masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun ada The Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang King Kong. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. King Kong barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince pas bisa kabur. Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak main momentum ini berbahaya. Tapi West Dragon apakah muncul di tangan dari seorang Brusco. Dengan konspirasi yang bertukar ke belakang. Mencoba dihajar Kurt. Belum merekam tapi Sosojin udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red Metipo dari sosok Susujin berhasil mendapatkan satu poin kill. Kurt jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil menutup jalan keluar dari sana oleh Philippines. Meanwhile Kurt versus Stephen Barnes dengan King Kong berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Out of nowhere kita melihat one battle situation. Kara gagal melakukan salah pick terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembali tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, nge-zoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim Arati Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat apakah posisi ini dibuat untuk nge-buying time, bukan untuk salah satu powernya. Bukan sebagai target utama dapetin solo kick off di arah EXP dan enggak. Tapi cuma buying time aja. Karena ada statement dari King Kong yang bilang RRT sangat kuat kan dengan tim fight timnya. Tapi kali ini lihat memaksa menuju seorang King Kong. Kurt nge-buying time lagi menuju seorang Idok. Mencoba dengan Fish Tag. Tapi lihat terus go! The Way of Dragon yang gagal untuk memberikan turtle untuk tim Onyx Philippines. Karena retribusi dari seorang Susujin masih menyelamatkan serangan King Kong versus di depan sana. Susujin bakal diberi cover. Super Prince bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk menuju seorang King Kong. King Kong masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines disengage.
One by one situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Susujin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah, ini bahaya banget untuk para Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan yang tapi Super Prince kembali lagi dengan Abyssal udah sekarang. SOG-nya keluar. Oh gak bisa masuk Kera. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Nexus kami. Toy, no way to run. Come versus everybody. Terlalu mengerikan. Membuatkan tidak sana. Bahkan dia mendapatkan sama kill. Mencoba untuk ngajak-ngajak darah mid lane. Susujin, one last man standing. Looking for weapon. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 poin kill di tangan dari Onyx Philippines. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya. Kurt lagi dan lagi. Oke, mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Blue Skull. Tapi Kurt, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk, dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim Arab. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Hoshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Hoshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ ini hilang game pertama. Ya bahkan Joey sendiri ya, Joey sendiri dengan mungkin stamina siap untuk memberikan nyanyian gak bisa di depan Kurt, gak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke beda sama Joy yang dulu. Anti sisi mungkin. Itu pasti beda. Sekarang Joey yang dulu. ya itu yang dulu. Sekarang gak bisa dia seperti itu. Ya, sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain dari Filipina. Ini kita lihat aja bagaimana setup yang begitu baik Konsil. Konsil gaming dari Ido. Menuju ke arah seorang Kirk kah? Tapi Fedi ngaku gak boleh ke arah Kirk. Terlihat terdeteksi di mana Ido berada. Damage terlalu sakit. Bahkan Ido di seorang ingat tentu saja. Fokus ke arah King Kong. 2 versus 1. Di depan sana dan Retribution from Susujin. Berhasil menyelamatkan satu untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka masih menangkan Blue Skull tapi Kirk seorang diri. Terjawaban untuk para pasukan dari tim Filipina. Apakah disambut begitu saja? Dan jatuh! Terjadi! Meanwhile Kera berhasil menancapkan Spear of Distraction-nya tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap RRQ Hoshi. Kembali hampir terulang. Kurt memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kurt. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi purple dikorbankan. Ya selalu ada pertukaran. Tipikal yang gak pernah berubah, habit yang gak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka gak pernah mau kehilangan objektif ya tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga gak dapat skill pasti keluar. Minimal flicker Purify itu udah kepake. Tapi setidaknya ya Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap. Itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasin. Toy harus say thanks to Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Yap, itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat juga oleh Toy. Dia bisa solo kill, berarti dia bisa memenangkan landingnya. Susujin sekarang udah punya Holy Crystal. Oke. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Susujin. Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah Holy Trinity tapi the way Astray yang menuju ke arah seorang Susujin. Tanpa following up damage. Spear of Distraction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Susujin. Tapi masih terlalu jauh. Sekali itu tadi masuk kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di-cover sama Blue Skull. Yep. Kembali meredah tempo permainan, cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Oh, Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan dari RRQ. Tapi Brusco on position, mencoba melakukan Grinsia. Tidak ada Grinsia Dragon. Dito dan Susujin berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile Kelra dan Roman mendapatkan best turret terpasukan dari RRQ. Mencoba memukul mundur para pasukan dari tim Filipina. Tapi Toy, one last hit-nya gagal bukan sama Brusco. One by one situation, Toy versus Kirk. Dan no way Purify Gaming Center di body side. Kirk tumbang, tapi dapat Kiko. Harus menjadi korban kedua. Kelra versus everybody. No Spear of Distraction. Kelra. Lari lihat damage terlalu sakit. Kelra mencoba untuk recover. Kelra. No where to run. Kelra ter-take down. Gak ada jalan untuk pulang.
Nasional. Susuji mencoba untuk memotong jalannya seorang Super Prince. Tapi ternyata Susuji tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di area top lane. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Filipin. Mereka ingin mengurangi kuantiti dari arah Kyoshi. Tapi apa yang terjadi, satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil, tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan 2 player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Kuantiti dari arah Kyoshi sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Filipin untuk melakukan split push. Yap. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Filipin. Selama Onyx Filipin nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk gak bakal punya kuasa. Tapi satu Lord ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit sih. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Filipin, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu player atau bahkan beberapa player dari Kyoshi. Dan sekarang waktunya untuk Kyoshi membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selena-nya Super Prince ini belum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit Lord selanjutnya. Iya, cuman setidaknya dengan sekarang Kyoshi bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense, kita sama-sama tahu, bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskow sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskow. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulat bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim Kyoshi. Yap, tapi sekarang tidaknya Toy sudah memiliki satu win of Nether. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown. Tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Hidup gak boleh seorang diri depan sana Hidup. Bakal coba di cover kah? Karena kalau Hidup itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Hidup harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi Hidup terperangkap, power initiate RRQ itu nggak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord sedang ada di Onyx Filipin. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus delay sedikit, tapi sepertinya konsil dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke Kirk, tapi Lele tidak berhasil menaikkan Suzuki. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Yap. Dia nggak tahu Kelra ini bisa ngeret seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan tim RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan, sejauh ini Kelra ujungnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari Kyoshi. Cuman Onyx Filipin gagal bisa melakukan ataupun mengambil kuantiti player yang ingin dikurangi lagi. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Filipin. Dia masih punya Kelra, selama Kelra nggak ter-take down. Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Wind of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear minion di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen laningnya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah belakang. Biar patung lane bakal coba didorong para pasukan dari tim Onyx Filipin menuju ke arah sana Kirk. Target utama mereka, dia bisa terlalu sakit, mundur ke arah belakang. Lihat Kelra, two-stroke, and Lordnya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, speed of distraction-nya almost is never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Basikin masih ada jalan. But no way to win! Brusco, gagal berapa kali dong. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan itu. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim Kyoshi nggak bisa untuk nggak bisa nahan tabrakan dari Onyx Filipin. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Cairan. Tidak bisa Ya bagus. Itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Saudara, tapi Graves ya. Jangan lupakan damage dari seorang Brusco. Available, tapi karakter sana masih memiliki sosok flicker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Hating itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena hating. Dan itu harus diredam oleh Kyoshi. Kita tahu dia sedang owning 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Filipin, sang raja langit dari Filipin. Ini
ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek kejutnya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Filipina mereka mungkin terdesak, mereka bisa masuk dalam area dari bestarnya. Cuma yang ingin masuk area dalam ini satu-satunya momen dari Idok kayaknya bisa. Idok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek kejut. Apabila bisa mendapatkan Kelra sekaligus di situ, coba. Dari tadi pressing shotnya Ji, Ya, itu- kayak abis semuanya. Itu yang aku bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainin lifesteal-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Sojin nggak boleh ada pikiran untuk langsung ke arah Kelra kalau nggak barbar. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Anti Kuiras sampai digunakan loh. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya damage yang dihasilkan ada konsil barusan. Betul. Tapi kali ini dengan adanya loss terpasukan dari tim Filipina ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3000, dalam kondisi yang seperti ini mereka menang laning management. Tapi Clone Pathway telah dibuka menuju ke arah King Kong berada. King Kong kelihatan mundur karena pelanggan. Apakah retribution dengan Auto Sojin? Disengges harus dilakukan. Karena kalau tidak, lihat Kelra di arah top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Spear of Distraction hampir saja mendengar seorang Joy. Kelra! No way! Kelra battle everybody gagal untuk mendapatkan endgame. Anarki masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Filipina sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan 2 player. Ararki harus dengan tenang melakukan sedikit defensif. Tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Filipina gak bisa dibendung. Damage terlalu besar. Lord akan dibiarkan. Dan para pasukan dari tim Onyx Filipina mereka memilih untuk endgame kah? Mereka gak bisa karena ada Susujin dengan retribution-nya. Itu dia. Retribution Susujin safety. Masih ada waktu Ji, masih ada waktu. Lordnya sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Berhasil mendapatkan Riz. Kelra versus everybody. One by one situation. Tanpa membuat para pasukan dari tim Onyx Filipina berhasil mendapatkan Susujin. Dibalikan kembali keadaannya. One, death, hit, immortality yang right at the moment. Gak bisa mendapatkan Susujin. 2 poin kill hilang. Ini bisa menjadi bencana. Layer serangan masih dihasilkan oleh Skyhook from Philippines. Mereka masih ingin masuk ke dalam area pertahanan. Masih menyisakan 3 player saja.